Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Yang di rumah saya sapa. Ya, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Yang di gereja juga salam sehat, salam sejahtera ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Mazmur ya. Mazmur pasal 26. Pembacaan kita hari ini Mazmur pasal 26. Hari Bapak Ibu kita akan baca secara bergantian. Ya, jadi yang di gereja membaca agak kuat ya supaya kedengaran juga. Untuk yang di rumah juga membaca tentunya. Mazmur pasal 26. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop doa mohon dibenarkan oleh Tuhan ya. Firman Tuhan berbunyi demikian, dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama dengan orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik dalam pembacaan ini saya lebih menyoroti di ayat 2 dan 3 yang berkat buat kita. Di ayat 2 dan 3 berbunyi demikian, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Nah, pemazmur, ya kita tahu Daud adalah orang yang memang cinta Tuhan, cinta Taurat, cinta hukum-hukum Tuhan. Ya, dia adalah pribadi yang bergaul karib dengan Allah. Nah, tetapi dia juga seorang yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kita tahulah sejarah dalam perjalanan hidupnya. Ya, jadi orang yang takut akan Allah, cinta Tuhan, setia kepada Tuhan, ya, tidak berarti orang ini tidak ada kesalahan. Tidak berarti orang ini akan selalu baik-baik dalam perjalanan hidupnya, akan selalu melakukan hal yang benar. Nah, itu sebabnya kita melihat Daud mau datang kepada Tuhan dan dia mau diuji oleh Tuhan. Ya, dia terbuka di hadapan Tuhan, baik perbuatannya, batinnya dan hatinya. Dia mau diselidiki oleh Tuhan. Jadi bentuk penyelidikan dari Tuhan artinya begini. Dia mau terbuka manakala ada sesuatu yang keliru, yang salah yang dia lakukan. Nah, tujuan untuk diuji adalah ya supaya jika ditemukan hati kita, pikiran kita, perbuatan kita keliru atau salah, dan Tuhan uji, kemudian Tuhan tunjukkan itu, maka kita harus perbaiki.
Jadi kita luruskan kembali jalan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah kita mau meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menguji kita? Apakah Bapak Ibu bersedia? Amin. Di rumah? Halo. Kita mau berkata, ujilah aku Tuhan, lihat aku Tuhan. Kalau pikiranku ini salah, ya saya mau berubah. Kalau perkataanku ini salah, saya mau berubah. Kalau perbuatanku ini salah, saya mau berubah. Kalau hatiku ini salah, perasaanku ini yang sensitif ini, yang baperan ini, kira-kira begitu ya. Kalau ini Tuhan salah, saya mau berubah. Nah, ini suatu hal yang indah. Jelas Daud tidak meragukan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh, dia berkata, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ya, dia percaya kepada Tuhan tanpa ada keraguan, dan dia mau berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Maka dia datang kepada Tuhan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Nah, yang terjadi seringkali adalah kita merasa ada di dalam kebenaran. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ya, merasa ada dalam kebenaran, hati-hati. Coba lihat kiri kanan, katakan hati-hati. Ya, jangan sok benar gitu ya. Coba katakan lagi kiri kanan, jangan sok benar. Orang yang merasa diri benar itu susah sekali diberitahu ya, susah dibilangin gitu. Dia maunya ini ngotot saja. Nah, kita harus mau terbuka loh, ya. Jadi memang, kita bilang saya hidup benar, ya komitmen kita ya harus. Nah, untuk itu harus terbuka juga dong. Ya, mau dong diselidiki oleh Tuhan, supaya memang terbukti perkataan kita bahwa kita hidup benar. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud? Kita melihat bagian-bagian firman Tuhan ini. Dikatakan, aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Ya, aku tidak duduk dengan penipu. Bukan berarti kalau ada orang penipu di situ duduk, jangan dekat dia kan penipu. Oh, bukan. Ya. Kemudian dikatakan, ya tidak bergaul dengan orang yang munafik. Ada orang munafik, jangan dekat-dekat dia orang munafik itu. Oh, bukan. Tetapi yang dimaksud jangan kita sama seperti mereka. Ya, asik dengan mereka. Ada penipu kita duduk bersama, bukan berarti duduk dalam pengertian harafiah ya, duduk tidak boleh, enggak. Tetapi jangan sama, jangan seperti mereka. Jangan juga kita terlibat dalam tindakan itu. Jadi dengan kata lain begini, adakah kita terjebak dalam penipuan? Ada enggak orang yang kita tipu dalam minggu ini? Coba tanya kiri kanan, ada enggak yang kau tipu? Suami kah, istri kah? Ya, suami tanya, "Mam, uang di sini dari mana?" Enggak tahu. Padahal sudah diam-diam dibelanjain. Takut kalau nanti suaminya marah. Bohong penipu sama ya, dibohongi, ditipu. Ya hampir samalah saudara itu. Ya saudara kembar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janganlah menjadi sama dengan orang munafik. Jadi kalau senyum kepada seseorang, ya senyum yang benar lah. Jangan senyum di luar senyum, di dalam. Itu namanya munafik. Ya. Apa itu orang pernah bilang munafik itu apa? Kepanjangannya. Munafik. Muka Nabi katanya, muka Nabi pikiran kotor. Muka Nabi pikiran, ini terlalu ya orang-orang ya. Munafik. Muka Nabi pikiran kotor. Kelihatan sih baik-baik. Nah, hati-hati dengan orang yang kelihatan baik. Coba katakan kiri kanan, hati-hati dengan yang kelihatan baik. Wih, bapak itu ramah loh. Wih, ibu itu luar biasa. Senang kita tahu-tahu di balik itu siapa yang tahu. Jangan juga ibu itu keras sekali ngomongnya. Padahal di balik itu lembut loh. Kayak ibu pendeta kan. Suaranya memang menggelegar, tapi hatinya wah luar biasa. Lembut banget ya. Ya Bu Ben.
Walaupun Ina sempat menangis nggak apa-apa, tapi kan karena dia belum tahu hatinya. Lihat dari jauh, ngomongnya kok kayak gitu, ceplas-ceplos gitu. Tapi kan terkontrol, bukan ceplas-ceplos ngomongin yang lain. Kamu salah, jangan begitu, harus begini. Kalau itu benar ya terima saja, nggak harus salah itu, ibu kali kau. Jangan gitu. Di luar salah itu, tapi dalam dasar DOH, apa itu? Nggak bagus itu ya. Jadi bukan begitu maksudnya. Jangan, kita harus ya sungguh-sungguh lah, tulus ya. Mengasihi ya. Kalau memang tindakan seseorang salah ya katakan aja salah ya. Ayat yang kelima, aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk, ya hampir sama ya. Jadi janganlah kita bersama-sama, kehidupan kita sama seperti orang-orang yang fasik itu, yang berbuat jahat orang fasik, orang yang tidak takut akan Allah. Jangan hidup kita sama seperti mereka. Nah, jika itu terjadi, wah kok saya ini kayaknya munafik banget ya. Bertobat, ya Tuhan ampuni saya dan saya mau jujur saja. Kok saya ini kayak orang fasik ya, jauh dari Tuhan, tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Kok kelakuan saya jahat? Tuhan selidiki. Kemudian kita terbuka ketika kita tahu ya Roh Kudus bekerja, memberitahukan, menginsafkan kita dari dosa-dosa kita, maka kita harus ya mengikuti suara Roh Kudus, jangan mengeraskan hati. Jangan mendukakan Roh Allah. Ayat ke-6, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah lalu berjalan mengelilingi mezbahmu. Jadi kita yakinkan hidup kita hari lepas hari adalah bersih. Ya, bersih. Bukan jadi orang munafik, bukan pura-pura bersih ya. Jadi memang menyadari Tuhan, aku mohon pengampunan atas dosaku Tuhan. Jadi gambarannya begini, kalau dalam perjanjian lama kita masuk dalam bait Allah itu harus bersih. Ya kalau kotor, kalau berdosa, berjumpa dengan Allah kita bisa mati. Ya jadi orang dari luar masuk ke ruang kudus tanpa kekudusan mati. Apalagi masuk ke ruang maha kudus. Ya imam-imam masuk ke ruang maha kudus tanpa kekudusan mati. Jadi membasuh artinya membersihkan diri. Nah, hari lepas hari kita harus menyadari perjalanan hidup kita yang ada kalanya memang ini dalam kelemahan kita, dalam kedagingan kita berbuat dosa. Jadi ya sadarlah. Ya kalau berdosa ya sadar. Nah, bagaimana kita tahu? Kalau kita misalnya hari ini kita berbuat dosa dari pagi, kita mungkin sudah marah-marah dan segala macam lah. Nah, bagaimana kita tahu kalau itu salah? Kita berdiam diri di hadapan Allah. Ya mungkin di malam hari merenung sejenak, ya Tuhan selidiki aku. Kemudian coba lihat perjalanan dari tadi pagi. Iya ya, kok tadi sempat saya bohongin orang itu. Gitu loh. Ampuni saya Tuhan. Oh ya, tadi sempat saya membenci orang itu. Ampuni saya Tuhan. Oh ya, saya sempat jadi mengatakan perkataan yang tidak baik tentang orang itu. Ampuni saya Tuhan. Jadi terus hari lepas hari kita mau ya membersihkan diri kita dari segala dosa dan kesalahan kita ya. Dan ini terus menerus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sang pemazmur terbuka di hadapan Tuhan. Dia mau dikoreksi, ya dikoreksi oleh Tuhan. Ya jadi lebih kepada siap introspeksi diri, manakala ada yang salah kita lakukan yang tidak benar, mari bertobat. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan siap bertobat ya. Yang di rumah siap bertobat ya. Oh ya, ampuni saya Tuhan, saya bersalah, saya berdosa. Jadi kita terus dibaharui. Dan yang kedua adalah kita mau terus menaikkan pujian kepada Allah. Tadi kita sadar dosa-dosa kita. Yang kedua, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya. Dalam segenap hidup kita bahkan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat ya. Dikatakan sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Jadi ya kita tadi sadar kalau ada dosa, mengaku dosa,
Kemudian yang kedua, mari naikkan pujian kita kepada Allah. Ceritakanlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Bernyanyilah, bersoraklah di dalam Tuhan. Sembah Dia. Tuhan bertahta di atas pujian. Jadi dengan suara nyaring katakan haleluya, katakan puji Tuhan. Ya, mari dalam perjalanan hidup ini apapun situasi, kondisi yang kita alami, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Sebab perbuatannya memang ajaib, perbuatannya dahsyat. Dan kita mau terus dikatakan aku cinta pada rumah kediamanmu. Bukan berarti dia harus ada di gereja terus, tidak. Tetapi ada dalam hadirat Allah. Ya, ada dalam hadirat Allah. Nah, kadang-kadang ini memang yang bisa terjadi dalam hidup kita. Situasi tertentu bisa membuat kita akhirnya gak mau menyembah Allah, malas bernyanyi memuji Tuhan. Ya, kenapa? Hidup saya kok lain ya, kok tidak nyaman, kok keadaan begini, kok sepertinya Tuhan tinggalkan saya, kok penderitaan ini luar biasa. Akhirnya kita tidak menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ini harus kita waspadai. Jadi apapun situasi, kondisi yang kita alami, jangan pernah mundur, jangan pernah tidak mau memuji Tuhan, jangan pernah berhenti untuk menyembah Allah. Ya, teruslah perdengarkan nyanyian syukur kepada Tuhan, ceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan kita dahsyat, amin. Ajaib, amin. Dia sanggup menolong. Yang di rumah dia sanggup menolong. Kalau ada di antara kita yang sakit, dia sanggup menyembuhkan. Katakan haleluya. Dia sanggup menyembuhkanmu. Kau hari ini mengalami kesulitan dalam keuangan, dia sanggup. Dia bertindak tepat pada waktunya. Ada masalah dalam pekerjaan barangkali, ya sudah mulai kita bingung, dia sanggup, dia bisa tolong. Perbuatannya ajaib. Ya, perbuatannya ajaib. Ada permintaan kita yang memang selama ini belum dikabulkan, nantikan waktu Tuhan, Dia akan kabulkan tepat pada waktunya. Ya, perbuatannya ajaib. Dia yang memberikan kemarau, Dia memberikan juga hujan, Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini terus kita pegang erat. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan ada keraguan. Mari kita terus berjalan dalam pimpinan Allah. Kita naikkan satu pujian.